selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 24 Januari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, Mazmur yang ke-19. Kiranya pembacaan firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, ucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada pagi hari ini. Kau terus memberkati dan menyertai kami. Juga terus kami ingin mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta Tuhan menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur yang ke-19 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari syair Daud yang boleh dinyatakan dalam Mazmur yang ke-19 ini, kita melihat bahwa sesungguhnya segala sesuatu dalam semesta ini memiliki aturan atau kaidah yang digunakan sebagai patokan dalam menunjukkan sebuah nilai. Aturan dan sistem nilai itu diberikan Allah agar manusia menjadi mahkota ciptaan yang bermartabat dan memiliki makna dalam hidupnya. Apakah tujuan Allah menciptakan semesta dengan segala isinya? Jawabannya adalah untuk memuliakan namanya dan menikmati persekutuan dengannya. Karena itu Tuhan Allah menaruh hukumnya di dalam semesta dan di dalam akal budi dan hati manusia. Untuk menemukan hukum Allah, manusia harus mengamati dan menyelidiki alam semesta. Hasil pengamatan itu melahirkan banyak ilmu pengetahuan seperti etika, matematika, sains, geografi, sosial, dan lain sebagainya. Berbagai ilmu pengetahuan yang ada memampukan manusia untuk menyimpulkan bahwa Tuhan Allah
adalah sumber segala pengetahuan dan kepandaian manusia. Daud sendiri mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia dari alam semesta memantulkan kemuliaan Tuhan Allah. Melalui pergerakan keindahan dan keteraturan pada alam semesta, membawa manusia takjub pada karya Tuhan. Namun apa yang dilihat dan dirasakan oleh manusia dari alam semesta adalah wahyu umum saja. Dalam hal ini Daud menyadari bahwa wahyu umum tidak mungkin membawa manusia mengenal lebih dekat penciptanya. Artinya wahyu umum tidak cukup, karena itu diperlukan wahyu khusus. Apa itu wahyu khusus? Taurat Tuhan, Alkitab, dan juga wahyu khusus yang adalah Kristus, Allah yang menjadi manusia. Hanya melalui wahyu khusus manusia dapat mengenal dirinya, mengenal Sang Pencipta Allah, demikian juga alam secara benar dan tepat. Mengenal Taurat Tuhan, Daud meyakini bahwa manusia diajar untuk hidup menurut tujuan Allah, yakni memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Hanya Taurat Tuhan yang mampu mengubah manusia berdosa menjadi manusia yang mulia di hadapan Tuhan Allah. Itu sebabnya Daud menyebut Taurat Tuhan itu sempurna, murni, suci, manis, dan menyegarkan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai oksigen yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu, ambillah tekad dan bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka hidup kita boleh terus mengalami berkat-berkatnya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, karena tujuan kami dalam kehidupan juga termasuk penebusan yang telah Engkau nyatakan adalah supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berikanlah kami semangat dan tekad untuk senantiasa tekun dalam mempelajari firman Tuhan, setia dalam terus menggali firman Tuhan. Kau juga yang memampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kami pelajari, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap hidup kami yang menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.